Maka dinasti politik Jokowi ini berpotensi menjadi salah satu variabel Indonesia akan cepat bubar pada 2030 nanti. Nah, ini yang harus kita lawan. 2030 kita bisa bubar kalau dinasti Jokowi tidak dihentikan. Anda bayangkan, baru saja 1 pekan Gibran dilantik jadi wapres, sudah ada spanduk Gibran untuk 2029. Tidak ada Wanjakti di era Jokowi. Dia yang ngatur semua, yang jadi pangdam itu Jokowi yang nentukan. Jadi nggak ada tuh Wanjakti. Berikan saya 1 orang tua, Trisutrisno gitu. Dia akan mengubah kezaliman. Tapi 1000 pemuda yang mantan aktivis 98 hanya bisa menjadi buzzer dan menjadi komisaris BUMN. Kembali lagi bersama saya Abraham Samad Speak Up. Hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa, netizen, sahabat kita semua, Bung Slamet Ginting. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Slamet ini netizen pengamat militer dari Universitas Nasional, UNAS ya. Bung Slamet kan kemarin diundang ya. Betul. Dalam halal bil halal mungkin ya. Iya. Purnawirawan dan Pak Prabowo. Saya lihat yang hadir di sana ada Pak Trisno ya. Iya, betul. Ada Wiranto, iya. Para petinggi lah, para bintang, bertaburan. Dan yang menarik kemarin saya lihat, Bung Slamet, ketika Pak Tri pulang itu, yang tuntun itu Ibu Titi ya. Saya lihat ya, dia pegang sampai naik ke kendaraan ya, kalau nggak salah lihat. Benar nggak Pak Slamet ya? Saya kurang memantau sampai apa. Tapi saya lihat begitu di layar TV ya, kayaknya Ibu Titi akrab banget ya dia. Saking dia hormatinya gitu menurut saya. Betul. Yang saya tangkap bahwa Ibu Titi ini betul-betul menghormati. Jadi saya mengambil kesimpulan orang ini semua menghormati Pak Tri bukan sekedar karena dia mantan panglima, bukan sekedar karena dia mantan wakil presiden, tapi dia sosok yang punya integritas. Kira-kira begitu ya? Iya, betul. Karena orang kan dihargai betul itu kalau dia punya integritas walaupun udah pensiun. Jadi pantas lah kalau orang semua hargai ya. Kalau Pak Slamet lihat nih keadaan kemarin, bisa nggak digambarkan situasi kemarin tuh? Iya, halal. Kebetulan saya diundang sebagai KBT itu, keluarga besar tentara, gitu. Jadi itu halal bihalal presiden bersama dengan purnawirawan dan keluarga besar TNI Polri. Nah, memang menarik, pengantinnya 2 itu ya, Prabowo Subianto dengan Trisutrisno. Bintangnya ya? Bintangnya. Karena Prabowo, ini kan sebenarnya ditunggu-tunggu publik. Kapan pertemuan Prabowo dengan Trisutrisno? Nah, itu terkait dengan tentu saja petisi dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Yang minta Gibran diberhentikan kan? Iya, betul. Diganti, diminta mundur. Mundur ya? Diminta mundur. Kan 8 poin itu, salah satu poin meminta. Poin ke-8 itu kan yang menjadi pusat perhatian nasional maupun internasional. Iya, karena ini purnawirawan, nggak main-main ya? Purnawirawan. Nah, figur Trisutrisno ini bukan baru kali ini saja menjadi pusat perhatian, mengkritik pemerintah dan segala macam. Pernah satu ketika sekitar tahun 2018, Trisutrisno itu mendatangi MPR. Dan dia meminta MPR mengembalikan GBHN, garis besar haluan negara, dan bukan program jangka menengah ataupun jangka pendek ataupun jangka menengah. Yang seperti sekarang RPJM itu bukan? Iya, betul. Waktu itu Presiden SBY menanggapinya dengan bijak. Nah, ini mungkin perlu dicontoh juga oleh Prabowo Subianto. Karena sama-sama dari militer nih. SBY dari militer, Prabowo dari militer menghadapi seniornya. Paling senior. Paling senior. Jadi Pak SBY ini apa-apaan ya kira-kira yang dilakukan Pak Tri ke MPR. Dia kirim itu Panglima TNI Joko Suyanto dan pimpinan TNI lainnya, misalnya Kapuspen dan lain, untuk mendatangi Pak Tri di rumahnya. Tanyakan, apa maksudnya? Setelah dijelaskan, ini kalau GBHN tidak dihidupkan kembali, maka semuanya
program-program jangka pendek, jangka menengah hanya untuk pikirannya eksekutif aja. Tidak berpikir jangka panjang. Padahal seharusnya ini dibicarakan bersama dengan parlemen, yudikatif, dan lain-lain, pikiran bangsa ke depan. Setelah dijelaskan oleh Pak Tri di kediamannya, baru kemudian kalau gitu kita atur pertemuan dengan Pak Tri. Ternyata pikirannya visioner ke depan. Bertemulah Pak SBY dan lain-lain. Tidak cukup di situ. Pak Tri juga pernah melakukan gerakan yang namanya cabut mandat bersama tokoh aktivis senior Bang Hariman Siregar. Mengagetkan kok dia bisa seperti itu. Tapi Pak SBY menanggapinya dengan tenang. Waktu itu Pak SBY dengan JK, tujuannya baik nih pasti. Jadi jangan kita menuduh yang reaktif gitu ya. Jadi saya ingat kata-kata Bung Karno, kira-kira begini: berikan saya satu pemuda akan merubah dunia. Berbeda dengan 1000 orang tua hanya punya mimpi. Tapi sekarang kondisinya berbeda. Berbalik. Berikan saya satu orang tua, Tri Sutrisno gitu. Dia akan mengubah kezaliman. Tapi 1000 pemuda yang mantan aktivis 98 hanya bisa menjadi buzzer dan bermimpi menjadi komisaris BUMN. Nah, itu kan beda betul. Jadi, kalau kita melihat tokoh Tri Sutrisno itu, mengapa Titik Prabowo juga begitu menghormati? Karena begini, ada cerita. Dulu itu Panglima ABRI Jenderal M. Yusuf itu mendatangi Pak Harto, meminta Pak Tri untuk disegerakan menjadi perwira tinggi. Kata Pak Harto, jangan dulu, biar matang dulu. Dia harus saya sekolahkan dulu Seskogap. Tahun 77 Seskogap. Udah selesai Seskogap, ditagih lagi. Jenderal Yusuf menagih ke Pak Harto, Pak, ini udah selesai Seskogapnya. Sudah saatnya menjadi bintang. Tidak, nanti dulu Yusuf. Sabar dulu. Saya kembalikan lagi jadi ajudan, biar dia matang. Sudah selesai, Pak, ini sudah setahunan ini dari waktu yang Bapak janjikan. Saatnya jadi perwira tinggi. Tidak, katanya. Jadikan dia kasdam dulu, matangkan dia di daerah yang paling rawan, timur-timur. Berarti menjadi kasdam Udayana, supaya dia bisa memimpin staf untuk memantau gerakan intelijen, gerakan operasi, dan lain-lain. Dimatangkan. Beda sekarang ya? Beda sekarang. Sekarang dikarbit kadang-kadang orang. Itu dikarbit. Begitu kan, sekarang ya? Iya. Nah, ini yang saya bilang, mestinya meritokrasi di lingkungan TNI kembali. Seperti dulu? Seperti dulu. Sekarang kalau Bung Slamet lihat di tubuh TNI, meritokrasi nggak jalan ya? Di era Jokowi nggak jalan. Yang jalan siapa yang dekat itu yang dapat ya? Nah itu dia, itu yang akan saya kritik. Bahkan masih saudara dari Pak Harto, Wismoyo Aris Munandar, itu dijadikan kasdam di Papua supaya matang selalu. Itu kan daerah operasi semuanya. Bukan dikasih di kota ya? Bukan di dikasih di kota, bukan di Solo ya, bukan dia. Ya, jadi menurut saya begini ya. Saya ingat Pak Prabowo bilang bahwa di 2014 atau 2019 ketika kampanye pemilu, Indonesia bisa bubar tahun 2030. Nah, sekarang saya mau ingatkan Pak Prabowo. Indikasi Indonesia akan bubar 2030 terbuka lebar. Variabelnya begini. Dinasti politik Jokowi ini, terutama dengan naiknya Gibran menjadi wakil presiden terpilih 2024, ini akan jelas memicu perdebatan tajam tentang moralitas kekuasaan. Tentang apa lagi? Penyalahgunaan institusi. Apalagi? Ancaman terhadap masa depan demokrasi di Indonesia. Jadi, jika dianalisis secara strategis,
Ya. Saya belajar tentang ilmu politik, saya ingin mengingatkan bahwa jika dianalisis secara strategis, maka dinasti politik Jokowi ini berpotensi menjadi salah satu variabel Indonesia akan cepat bubar pada 2030 nanti. Nah, ini yang harus kita lawan. Ini yang harus diwaspadai. Kita lawan. Jika tidak dikendalikan, apa yang diucapkan Prabowo ini bisa terjadi. Karena itu kita harus berpikir bersama. Jadi apa yang dikemukakan oleh Purnawirawan itu justru menunjukkan bahwa loh, justru yang demokratis itu para Purnawirawan gitu loh. Bukan Purnawirawan yang pragmatis, menuding-nuding. Penjilat. Wah, bukan yang penjilat ya. Apa suruh keluar aja dari Indonesia. Kampungan. Kampungan segala macam. Terus ada yang bilang ini katanya permainan intelijen. Iya. Aduh, saya bilang. Dibuat-buat semuanya. Jadi gitu ya. Mengapa politik dinasti Jokowi ini berbahaya sebagai variabel disintegrasi? Saya akan menjelaskan. Oke. Satu, legitimasi konstitusi yang dipaksakan. Nah, ini kan jelas bahwa putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia cawapres gitu. Ini tentu saja dinilai publik sebagai bentuk konstitusional, bentuk manipulasi konstitusi. Ini manipulasi konstitusi. Untuk apa? Untuk memuluskan anaknya Jokowi. Nah, kedua, saya bilang, ini juga memunculkan krisis legitimasi. Akan terus ini, Bung. Jadi jangan dianggap kemudian selesai dengan pesan moral dari Purnawirawan ini. Enggak, akan terus. Dan ini menciptakan sentimen anti pusat nih, Bu. Jadi bisa ancaman des ya? Iya, ini karena nanti mereka kehilangan respek terhadap pemerintah pusat. Dan kehilangan harapan. Iya, oh berarti politik dinasti boleh dong. Nanti daerah-daerah akan melakukan yang sama. Ini bahaya. Yang kedua, jelaskan ada konsentrasi kekuasaan di keluarganya. Bayangkan rencana semula, setting untuk menjadikan Ridwan Kamil berpasangan dengan Kaesang. Itu kan sebuah rahasia yang udah terbuka gitu loh. Ini konsentrasi kekuasaan pada satu keluarga. Sudah jadi wapres, menantunya jadi gubernur, ini mau jadi wakil gubernur. Semua nah, ya diambil. Iya, saya kira ini sistem kekuasaan menunjukkan pola neopatriarkalisme, bukan lagi meritokrasi. Makanya saya bilang, saya juga nggak mau tuh di TNI menjadi neopatrimonialisme. Sekarang itu terjadi ya? Loh, terjadi era Jokowi, begitu. Jadi yang bisa tampil di pucuk pimpinan TNI itu orang yang dekat dengan Jokowi ya? Waktu selama Jokowi ya? Iya, misalnya nggak masuk akal ya bagi saya yang meliput di dunia militer sejak eranya Trisutrisno jadi Panglima ABRI, Edi Sudrajat jadi Kasat. Saya ikuti tuh Kasat semuanya. Lalu siapa yang menjadi Kasau, menjadi Kasal, menjadi Kasau, menjadi Kapolri segala macam. Ini tiba-tiba ketika, mohon maaf ini saya bilang, Marsikal Hadi Cahyanto menjadi Kasau, menjadi Panglima TNI. Ini orang tidak pernah memimpin Kotama, Komando Utama Angkatan Udara, apalagi Kotama di lingkungan TNI. Bintang satunya hanya menjadi Kepala Dinas Penerangan Angkatan Udara. Bintang duanya Sekretaris Militer Presiden Jokowi. Bintang tiganya Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan. Lalu menjadi Kasau, lalu menjadi Panglima TNI. Panglima perang apa begini? Itu nggak bisa. Itu yang saya sebut berarti ini gaya monarki yang bertentangan dengan semangat reformasi 98. Jadi itu merusak sistem sistem pengkaderan di tubuh TNI ya? Iya, publik melihat bahwa ini pemerintahan personalistik Jokowi. Ini kok militer juga masuk di situ. Pemimpin militer kita jadi dipilih secara neopatrimonialisme, bukan meritokrasi. Ini harus kita kembalikan. Harusnya Pak Prabowo itu
mengembalikan, menormalisasi organisasi militer dan organisasi kepolisian dan juga organisasi di dalam pemerintahannya. Jadi Pak Prabowo punya tugas agak berat ini ya. Dia harus kembali menormalisasi di TNI ya, agar kembali seperti dulu lagi ya. Betul. Sistemnya. Nggak seperti sekarang ini. Betul. Oke, Bung Slamet, ini kan kemarin yang mengagetkan kita, kalau saya lihat teorinya tadi Bung Slamet, itu kan Panglima ya, Panglima TNI tiba-tiba setelah Pak Tri mendukung tuh pernyataan Purnawirawan, terus anak Pak Tri diganti tuh. Ya, terus tiba-tiba orang bilang karena Pak Prabowo campur tangan, akhirnya nggak jadi ya. Ini kan aneh menurut saya, anaknya Pak Tri itu kan baru berapa bulan menjawab, kok tiba-tiba diganti dengan tadinya hampir diganti dengan katanya bekas ajudannya Pak Jokowi. Iya. Terus digagalkan ya. Itu gimana ceritanya Pak? Iya, jadi begini ya, persoalan ini Kogab Wilhan 1 menurut saya idealnya memang yang mimpin adalah bintang 3 Angkatan Laut. Karena di Natuna itu wilayah laut. Oke, idealnya. Jadi ketika Presiden Prabowo menempatkan anaknya Tri Sutrisno, Kunto Arifibowo menjadi Pangkogab Wilhan 1, bagi saya sebuah keanehan juga. Bahkan pada SK Januari itu saya bilang, ini pasti nggak lama ini. Hanya kesannya dalam tanda petik memberikan bintang 3 kepada Kunto yang dizolimi di eranya Jokowi begitu ya. Tapi saya tidak sangka bahwa 4 bulan boleh mutasi, tapi ini non-job. Kalau mutasi boleh, mutasi dapat jabatan. Minimal jadi Wakasat. Iya, misalnya Wakasat, Komandan Kodiklatat, Panglima Kostrat, apapun, Inspektur Jenderal Angkatan Darat, atau di lingkungan Mabes TNI, atau di Kementerian Pertahanan atau apa, tapi harus ada jabatan. Ini non-job pada saat ini non-job. Jadi jangan dikira kalau orang umum bareng, staf khusus Kasat, seperti staf khusus menteri. Beda. Staf khusus menteri di kabinet gagah, tapi staf khusus di lingkungan militer artinya adalah dikandangkan. Tidak punya jabatan. Itu posisinya saya tahu betul. Di lantai 8 Mabesan. Nah, itu adalah bisanya orang-orang yang baru lulus Sesko TNI, menunggu jabatan ditaruh di situ. Baru lulus Lemhanas ditaruh di situ. Dan orang yang sedang menghadapi proses hukum, tentara ditaruh di situ juga. Nah, ini jadinya hukuman ini bagi Pak Kunto. Ya, ini kan aneh. Jadi bagi saya ingatkan juga nih TNI. Gak boleh namanya orang jabatan baru 4 bulan, 5 bulan dihentikan. Mau bikin apa, Bung? 4 bulan itu, ini kan baru dia berkunjung ke satuan-satuan. Belum. Baru konsolidasi. Jadi idealnya pergantian, apalagi perwira tinggi itu, paling nggak 1 tahun. Kenapa? Supaya dia, ini masa adaptasi, konsolidasi, kemudian 6 bulan berikutnya, dia punya program, baru mau pindah. Apa yang mau dievaluasi? Gagal apanya? Saya kira nggak bisa begitu. Nah, yang menarik lagi adalah penggantinya. Penggantinya adalah Laksamana Muda Hersan. Sebelumnya adalah Panglima Komando Armada 3 di Papua. Siapa Hersan ini? Nah, Hersan ini adalah bekas sekretaris militer Presiden Jokowi, bekas ajudan Presiden Jokowi 2014-2016. Tentu saya mempertanyakan siapa Hersan. Karena masih banyak orang yang sudah pernah menjadi Panglima Komando Armada baik 1, 2, 3. Hersan Panglima Komando Armada 3. Itu belum bintang 3. Seniornya nih. Angkatan 90, 91, 92, 93. Sementara Hersan lulusan Akademi Angkatan Laut 1994. Angkatan Laut yang 93 itu belum ada yang bintang 3. Tiba-tiba mau naik melampaui senior-senior. Siapa nih? Siapa orang ini? Gak bisa. Bung Abraham, saya respect terhadap organisasi Angkatan Laut. Karena satu-satunya organisasi militer yang tidak bisa diintervensi oleh Jokowi.
Mungkin secara joke saya mengatakan, mungkin karena tidak ada pangkalan angkatan laut di Solo. Angkatan udara ada pangkalan udaranya. Angkatan darat ada Kodim, ada polisi, ada Polres. Nah, ini tentunya bagi saya yang mengamati sebagai pengamat militer, kok itu asisten operasi Kasal belum naik jadi bintang 3, padahal pernah menjadi Panglima Komando Armada. Itu asisten perencanaan dan anggaran Kasal, kok juga belum bintang 3? Tiba-tiba siapa ini? Gitu loh. Ini harus dipertanyakan. Jadi Dia jangan berprestasi nggak? Nah itu dia, kan persoalannya yang seperti saya bilang, meritokrasi harus dihapus. Jadi saya tahu betul, tidak ada Wanjakti di era Jokowi. Dia yang ngatur semua, yang jadi Pangdam itu Jokowi yang nentukan. Jadi nggak ada tuh Wanjakti, nggak ada Wanjakti. Saya udah tanya beberapa yang jadi bintang 4 semuanya. Di era Jokowi itu Di era Jokowi. jadi hancur ya? Saya bilang, ada nggak Wanjakti? Nggak ada. Nggak ada. Nah, artinya apakah sekarang mau diulang? Nah, saya tidak menuduh Kasat Jenderal Maruli Simanjuntak dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto itu atas perintah Jokowi. Saya tidak mau menuduh. Tapi, dalam teori politik, kita bisa mengupasnya dari teori relasi kuasa, teori patron dan klan. Ada relasi dia dengan Presiden Jokowi. Jadi patut diduga ada hubungan. Walau alam. Tapi secara ilmiah, secara analisis politik, sangat mungkin dipengaruhi oleh Jokowi. Teori patron klan, patron itu memberikan pangkat, memberikan jabatan, memberikan kesejahteraan. Maka tugas klan adalah memberikan loyalitas kepada pimpinannya. Jadi ini jangan sampai masih loyal terhadap pimpinan lama. Padahal nggak boleh. Nggak boleh, dia Nggak sudah bukan boleh. presiden ya? Iya. Oke, Bung Slamet. Tapi kan alhamdulillah itu dibatalkan ya? Iya. Jadi sekarang Pak Kunto kembali ya? Iya. Saya bisa membayangkan kira-kira begini. Kalau Presiden Prabowo tidak membatalkan itu, Pak Tri marah misalnya. Wah, geger itu. Karena ini salah satu purnawirawan yang dihormati. Jadi Paling senior ya? Iya, paling senior. Usia 90. Jadi ini kan hampir setiap tahun MPR selalu mengunjungi, minta pendapat. Harusnya Presiden Prabowo juga dalam kontroversi ini ya datanglah. Tapi untung kemarin ada pertemuan halal bihalal itu menjadi cair. Saya kira semiotika yang diperlihatkan Prabowo bahwa dia hormat, respect terhadap Tri. Sebelum sambutan dia hormat segala macam. Jadi kita kehilangan jati diri kalau tidak ada purnawirawan yang berani menyuarakan moral. Untung masih ada Pak Tri ya? Untung masih ada. Sebenarnya banyak itu. Yang kemarin yang buat rekomendasi 8 Iya. poin itu. Jadi begini, saya tuh kerap diundang ya. Ada kumpulan-kumpulan bintang 3, bintang 4. Ada tuh tersendiri. Kadang saya menjadi narasumber mereka bikin acara pertemuan. Saya tanya, setuju nggak dengan program itu? Kami respect. Gimana dengan nomor 8? Kami setuju. Gitu. Ini sebenarnya trompet sudah dibunyikan oleh Pak Tri. Mengingatkan kita semua. Hei, kau yang mengaku prajurit profesional. Yang katanya darahmu untuk negara. Ini sekarang di depan mata kita ada pengkhianatan. Maka kita harus bergerak. Jadi ketika ada orang yang kemudian melakukan kontra, orang akan melihat juga. Oh, ini yang kontra-kontra itu antara elit-elitnya yang suka keluar masuk ke Solo, kan begitu. Nah, ini yang juga harus kita ingatkan. Saya tidak menuduh Panglima TNI, kemudian Kasat, Kasau itu atas perintah Jokowi, enggak. Tapi silahkan saja publik menilai. Tapi Bung Slamet, tunggu dulu. Iya. Saya penasaran nih. Apa yang dilakukan Panglima ini kan baru pertama kali terjadi di Indonesia ya?
Dia iya. terus tiba-tiba dibatalkan kan? Nggak. Jadi sebenarnya nggak juga. Di tentara itu dalam semua saya kira, dalam organisasi, keputusan kan pasti di bawahnya. Apabila ada kekeliruan, akan diperbaiki. Nah. Jadi biasa saja ya? Biasa saja. Tapi kan begini, harus ada konsekuensi dong. Ini kan jenderal bintang 4. Harusnya dia sebelum mengeluarkan satu keputusan, dia sudah pikirkan tuh. Ya, apa yang terjadi? Apakah Panglima ini bisa diminta pertanggungjawaban? Harus. Kan banyak orang bilang harusnya kalau sistem berjalan, kalau kayak di Jepang, orang ini harus mengundurkan diri. Kira-kira kalau Bung Slamet gimana? Bung, ini kan kita selama 10 tahun diperlihatkan dengan aktor-aktor bagaimana kata dan perbuatan itu tidak sejalan gitu. Topeng-topeng politik yang digunakan. Ingat nggak pernyataan Listio Sigit Prabowo? Ikan itu busuk dari kepalanya, maka harus dipenggal kepalanya. Loh, dia sendiri nggak mundur. Ketika ada kasus Inspektur Jenderal Sambo, Freddy Sambo, kasus Teddy Minahasa, harusnya dia mundur. Ini kan nggak ada, omon-omon aja ini kan semuanya. Nah ini juga semuanya. Tidak ada prajurit yang salah. Yang salah adalah komandannya, yang salah adalah panglimanya. Harusnya mundur gitu loh. Sama dengan bagaimana asisten intelijen di Mabes TNI, harusnya dia bisa membaca atmosfer dari bidang sosial, ekonomi, budaya, dan politik, dan pertahanan keamanan. Situasi nggak memungkinkan. Kalau ada mutasi, mencopot Letjen Kunto, dia nggak lihat bahwa ini adalah langkah kontraproduktif yang akan dilihat publik sebagai kebijakan kontroversi. Belum lagi ada angkatan laut pensiun jadi Pati Angkatan Darat. Besok-besok jangan-jangan ada perwira tinggi kepolisian pensiun menjadi marsekal. Kan gitu, menjadi angkatan udara. Ini kan payah administrasinya. Bertanggung jawab nih. Siapa? Aspes Mabes TNI. Akui kesalahanmu. Siapa asisten intelijen Mabes TNI? Akui kesalahanmu. Karena kau tidak bisa memberikan input yang benar kepada pimpinanmu. Nah ini juga harus dibuka. Apa iya misalnya pada waktu prasidang di Mabesal ada nama Laksamana Muda Hersan yang akan diusulkan menjadi Pangkogap Wilhan? Buka dong semuanya. Apakah ada prasidang di Mabesat untuk mencopot Kunto Arif Wibowo sebagai staf khusus Kasat? Kita harus buka. Wanjakti itu saya ingat. Bagaimana saya diperlihatkan oleh keluarga Jenderal Ahmad Yani, Wanjakti pada era-era 65 gitu. Bagaimana waktu itu menjadi sekretaris Wanjakti, Brigjen Ahmad Yani. Saya diperlihatkan data oleh keluarganya. Nih, ini belum bisa jadi jenderal dari kolonel itu. Wah ini harus misalnya, Jamin Ginting harus disekolahkan dulu ke luar negeri supaya dia punya hubungan internasional. Kalau ke luar negeri dia bisa menjalankan diplomasi militer misalnya. Ini Kolonel Latif nggak boleh ini naik, ini terindikasi merah komunis. Ini belum bisa nih, sekolahnya juga belum benar, harus disekolahkan dulu lagi di dalam negeri. Ini harus diputar dulu segala. Jadi jelas ya? Jadi jelas semuanya. Dilihat semuanya. Ini kan sekarang terbuka nggak? Ini 10 tahun tidak ada Wanjakti di era Jokowi. Maka Prabowo jangan ikut-ikutan. Maka menurut saya pekerjaan berat Prabowo Subianto sesungguhnya adalah dia harus kerjakan dulu antara satu kata dan satu perbuatan. Setelah 10 tahun kita dihadapkan pada topeng-topeng politik di mana kata dan perbuatan itu tidak sejalan. Oke, Bung Slamet, kalau Bung Slamet lihat, itu kan 8 rekomendasi purnawirawan ya. Yang salah satunya membuat heboh itu kan meminta Gibran untuk diganti ya. Kalau Bung Slamet lihat, apakah itu usulan yang tepat? Tepat. Saya bilang tepat. Karena begini, kalau tidak Bung, ini tadi 2 poin sudah saya jelaskan, itu juga akan memicu yang namanya oposisi ekstrim.
oposisi ekstrim, dan delegitimasi negara. Ini bahaya. Penjelasannya adalah ketika rakyat telah kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah karena sistem politik dikendalikan oleh keluarga atau oligarki yang terbatas itu, maka saluran untuk alternatif nggak ada. Akan memunculkan radikalisme. Radikalisme. Kenapa? Ya karena akan ada gerakan-gerakan sipil. Ini harus diantisipasi. Gerakan sipil, gerakan agama, gerakan di daerah. Kita harusnya sudah belajar dong dari peristiwa ketika era pemerintahan Soekarno. Memicu gerakan-gerakan sipil, ada agama, gerakan ekonomi. Karena tidak punya ruang lagi untuk menyuarakan begitu. Dan ini sistem akan mendorong sistem menjadi ke arah anti negara. Karena negara tidak bisa memberikan contoh gitu. Nah ini ada lagi. Saya kira ini sesungguhnya mengingatkan soal regenerasi, Bu. Jangan dulu, Bung Slamet. Iya. Apakah ini kan kewenangan ada di DPR, MPR? Iya. Apakah sebaiknya, kan DPR tahu tuh bahwa ada rekomendasi purnawirawan yang diajukan ke Prabowo, walaupun bukan ke mereka. Apakah sebenarnya dengan kejadian ini harus DPR dan MPR itu responsif? Harusnya kan dia mengundang purnawirawan terus mengkaji usulannya itu, kemudian menindaklanjuti. Kalau menurut Bung Slamet, apa sih yang harus dilakukan DPR supaya dia responsif? Iya, DPR harus tahu dulu nih soal regenerasi kepemimpinan nasional. Anda jangan munafiklah para aktor politik dari partai-partai politik gitu ya. Karena menurut saya dominasi keluarga. Ini dominasi keluarga. Satu keluarga menyebabkan generasi muda dan tokoh-tokoh potensi lain itu kehilangan peluang untuk maju melalui jalur demokrasi. Anda ingat Hitler maju lewat kancah demokrasi, tapi setelah itu dia menjadi binatang buas politik. Nah ini juga, jika elit politik termasuk DPR ini tadi didominasi oleh satu keluarga dan kelompok tertentu yang terafiliasi dengan Jokowi misalnya, ini tentu akan membuat terjadinya stagnasi kepemimpinan nasional. Karena itu menurut saya peringatan moral dari para purnawirawan itu ditujukan juga kepada partai politik yang saya sudah kehilangan kepercayaannya, Bung. Sekarang. Karena partai politik tidak punya gigi lagi, tidak punya kewibawaan lagi, sehingga purnawirawan ini melakukan ya. Karena dia lihat ini kok partai politik tidak goyang, tidak menyalurkan aspirasi, sehingga dia melihat, wah ini bahaya nih situasi negara, sehingga dia lah yang melakukan itu ya. Iya, saya kira memang harus ada ya krisis kepercayaan terhadap pemerintah pusat. Ini harusnya dibaca oleh Presiden Prabowo Subianto. Prabowo Subianto kalau main bola ibaratnya ya terlalu lama menggocek bola, tidak menendang ke gawang lawan, tapi jangan-jangan kemudian bolanya malah salah oper ke pemain lawan, akhirnya terjadi gol bunuh diri. Saya tidak ingin Prabowo itu gawangnya kegolan. Nah, itu ilustrasinya. Itu ilustrasinya. Jadi oleh karena itu menurut Bung Slamet Ginting memang perlu dilakukan pergantian wapres supaya tidak terjadi gol di gawang sendiri. Ya betul, karena ini akan memicu kalau tidak krisis kepercayaan terhadap pemerintahan Prabowo Subianto. Karena mengapa? Ini kan menjadi krisis terhadap kesetiaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ingat loh, TAP MPR tentang KKN masih berlaku. Masih berlaku. Bisa tuh digugat dari situ. Ada juga Undang-Undang 28 tahun 99 tentang penyelenggaraan yang bersih, bebas dari korupsi Iya, betul. dan nepotisme. Iya. Jadi ini kan dengan keluarga Jokowi orang merasa termarginalkan secara politik, secara ekonomi. Ini yang membuat saya bilang konsolidasi kekuasaan oleh Presiden Jokowi waktu itu, jika tanpa koreksi, ini kan nggak ada yang berani lagi nih koreksi.
Ya kita harus hormat dong kepada Pak Tri. Iya. Dan Purnawirawan itu lain. Koreksi terhadap apa? Kalau tidak ada koreksi, ini berisiko menciptakan perlawanan horizontal antar warga. Dan juga apa? Vertikal antara rakyat dengan pemerintah Prabowo Subianto. Jadi justru dia sayang kepada Prabowo. Pak Tri ya? Iya. Pak Tri ini kan lulusan 59, Prabowo lulusan 74, beda 15 tahun gitu kan. Dia mengingatkan juniornya. Anaknya. Anaknya lah. Jangan sampai kemudian terjadi krisis vertikal, rakyat menuding pemerintahan Presiden Prabowo. Ini rasa sayang, seperti Pilkina, memang pahit begitu ya. Tapi untuk menyembuhkan. Nah, jadi kemudian, harus kita apresiasi Pak Tri. Iya. Jadi gini ya, jika kombinasi antara oligarki yang dibangun Jokowi, kemudian ini akan menyebabkan stagnasi ekonomi. Apalagi kita sekarang perang tarif sudah terjadi segala macam. Belum lagi persoalan dinasti politik Jokowi selesai, kita diserbu dengan perang tarif. Maka skenarionya, seperti saya bilang tadi, ini jangan sampai kita mengamini apa yang dikhawatirkan Presiden Prabowo. 2030 kita bisa bubar. Kalau dinasti Jokowi tidak dihentikan. Anda bayangkan, baru saja 1 pekan Gibran dilantik jadi wapres, sudah ada spanduk Gibran untuk 2029. Nanti Jan Etes untuk 2034. Sakit kita, Bung. Jadi Prabowo harus hati-hati dengan Gibran. Prabowo harus hati-hati. Karena Gibran mau jadi presiden di 2029 ya. Iya. Oke, Ustaz, apa yang penting yang kita harus jelaskan nih kepada netizen, ingatkan? Iya, begini. Kadang saya tidak sabar juga, karena mungkin saya bukan orang Jawa seperti Bung Abraham Samad juga bukan orang Jawa begitu ya. Tapi mungkin analisis saya begini, ini budaya politik Jawa sedang dimainkan oleh Prabowo Subianto. Jadi katanya orang Jawa itu jatuhnya kalau dipangku. Jadi puja-puji terus, hidup Jokowi, hidup Jokowi. Nah sesungguhnya itu adalah kebalikan, supaya dia kemudian mabuk kepayang segera jatuh. Kalau orang Medan bilang angkat-angkat telur, diangkat, dilepas telurnya pecah. Saya kira itu Bung Abraham Samad. Oke, luar biasa netizen apa yang disampaikan sahabat kita Bung Slamet Ginting ini mencerahkan kita ya, membuka cakrawala berpikir kita sehingga kita bisa melihat sebuah kebenaran yang ada di depan mata kita, Bung Slamet. Terima kasih, sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speaker. Maka dinasti politik Jokowi ini berpotensi menjadi salah satu variabel Indonesia akan cepat bubar pada 2030 nanti. Nah ini yang harus kita lawan. 2030 kita bisa bubar kalau dinasti Jokowi tidak dihentikan. Anda bayangkan, baru saja 1 pekan Gibran dilantik jadi wapres, sudah ada spanduk Gibran untuk 2029. Tidak ada Wanjakti di era Jokowi. Dia yang ngatur semua, yang jadi pangdam itu Jokowi yang nentukan. Jadi nggak ada tuh Wanjakti. Berikan saya 1 orang tua, Trisutrisno gitu. Dia akan mengubah kezaliman. Tapi 1000 pemuda yang mantan aktivis 98 hanya bisa menjadi buzzer dan menjadi komisaris BUMN. Kembali lagi bersama saya Abraham Samad Speaker. Hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa, netizen, sahabat kita semua, Bung Slamet Ginting. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Slamet ini netizen pengamat militer dari Universitas Nasional, UNAS ya. Bung Slamet kan kemarin diundang ya. Betul. Dalam halal bil halal mungkin ya. Iya. Purnawirawan dan Pak Prabowo. Saya lihat yang hadir di sana ada Pak Trisno ya. Iya betul. Ada Wiranto, para petinggi lah, Iya. para bintang bertaburan. Bertaburan. Dan yang menarik kemarin saya lihat Bung Slamet ketika Pak Tri pulang itu
yang tuntun itu Ibu Titi ya. Saya lihat ya, dia pegang sampai naik ke kendaraan ya. Kalau nggak salah lihat, benar nggak Pak Slamet ya? Saya kurang memantau sampai apa. Tapi saya lihat begitu di layar gitu. TV ya, Iya, kayaknya Ibu Titi akrab banget ya dia. Saking dia hormatinya gitu menurut saya. Betul. Yang saya tangkap bahwa Ibu Titi ini betul-betul menghormati. Jadi saya mengambil kesimpulan orang ini semua menghormati Pak Tri bukan sekedar karena dia mantan panglima, bukan sekedar karena dia mantan wakil presiden, tapi dia sosok yang punya integritas. Kira-kira begitu ya? Iya, betul. Karena orang kan dihargai betul itu kalau dia punya integritas walaupun udah pensiun. Jadi pantas lah kalau orang semua hargai ya. Kalau Pak Slamet lihat nih keadaan kemarin, bisa nggak digambarkan situasi kemarin tuh? Iya, kebetulan saya diundang sebagai KBT itu, keluarga besar tentara, gitu. Jadi itu halal bihalal Presiden bersama dengan purnawirawan dan keluarga besar TNI Polri. Nah, memang menarik, pengantinnya dua itu ya, Prabowo Subianto dengan Tri Sutrisno. Bintangnya ya? Bintangnya. Karena Prabowo ini kan sebenarnya ditunggu-tunggu publik. Kapan pertemuan Prabowo dengan Tri Sutrisno? Nah, itu terkait dengan tentu saja petisi dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Yang minta Gibran diberhentikan kan? Iya, betul. Diganti. Diminta mundur. Oh, mundur ya? Diminta mundur. Kan 8 poin itu salah satu poin meminta. Poin ke-8 itu kan yang menjadi pusat perhatian nasional maupun internasional. Iya, karena ini purnawirawan nggak main-main ya. Purnawirawan. Nah, figur Tri Sutrisno ini bukan baru kali ini saja menjadi pusat perhatian, mengkritik pemerintah dan segala macam. Pernah satu ketika sekitar tahun 2018, Tri Sutrisno itu mendatangi MPR. Dan dia meminta MPR mengembalikan GBHN, garis besar haluan negara, dan bukan program jangka menengah ataupun jangka pendek ataupun jangka menengah. Yang seperti sekarang RPJM itu bukan? Iya, betul. Waktu itu Presiden SBY menanggapinya dengan bijak. Nah, ini mungkin perlu dicontoh juga oleh Prabowo Subianto. Karena sama-sama dari militer nih. SBY dari militer, Prabowo dari militer menghadapi seniornya. Paling senior. Paling senior. Jadi Pak SBY ini apa-apaan ya kira-kira yang dilakukan Pak Tri ke MPR. Dia kirim itu Panglima TNI Joko Suyanto dan pimpinan TNI lainnya, misalnya Kapuspen dan lain, untuk mendatangi Pak Tri di rumahnya. Tanyakan apa maksudnya. Setelah dijelaskan, ini kalau GBHN tidak dihidupkan kembali, maka semuanya program-program jangka pendek, jangka menengah hanya untuk pikirannya eksekutif aja. Tidak berpikir jangka panjang. Padahal seharusnya ini dibicarakan bersama dengan parlemen, yudikatif, dan lain-lain, pikiran bangsa ke depan. Setelah dijelaskan oleh Pak Tri di kediamannya, baru kemudian kalau gitu kita atur pertemuan dengan Pak Tri. Ternyata pikirannya visioner ke depan. Bertemulah Pak SBY dan lain-lain. Tidak cukup di situ. Pak Tri juga pernah melakukan gerakan yang namanya cabut mandat bersama tokoh aktivis senior Bang Hariman Siregar. Mengagetkan kok dia bisa seperti itu. Tapi Pak SBY menanggapinya dengan tenang. Waktu itu Pak SBY dengan JK, tujuannya baik nih pasti. Jadi jangan kita menuduh yang reaktif gitu ya. Jadi saya ingat kata-kata Bung Karno. Kira-kira begini. Berikan saya satu pemuda akan merubah dunia. Berbeda dengan 1000 orang tua hanya punya mimpi. Nah, tapi sekarang kondisinya berbeda. Berbalik. Berikan saya satu orang tua, Tri Sutrisno gitu. Dia akan mengubah kezaliman. Tapi 1000 pemuda yang mantan aktivis 98
hanya bisa menjadi buzzer dan bermimpi menjadi komisaris BUMN. Nah, itu kan beda betul. Jadi, kalau kita melihat tokoh Tri Sutrisno itu, mengapa Titik Prabowo juga begitu menghormati? Karena begini, ada cerita. Dulu itu Panglima ABRI Jenderal M. Yusuf itu mendatangi Pak Harto, meminta Pak Tri untuk disegerakan menjadi perwira tinggi. Kata Pak Harto, jangan dulu, biar matang dulu. Dia harus saya sekolahkan dulu Seskogap. Tahun 77 Seskogap. Udah selesai Seskogap, ditagih lagi. Jenderal Yusuf menagih ke Pak Harto, Pak, ini udah selesai Seskogapnya. Sudah saatnya menjadi bintang. Tidak, nanti dulu Yusuf. Sabar dulu. Saya kembalikan lagi jadi ajudan. Biar dia matang. Sudah selesai, Pak, ini sudah setahunan ini. Dari waktu yang Bapak janjikan. Saatnya jadi perwira tinggi. Tidak, katanya. Jadikan dia kasdam dulu. Matangkan dia di daerah yang paling rawan, timur-timur. Berarti menjadi kasdam Udayana. Supaya dia bisa memimpin staf untuk memantau gerakan intelijen, gerakan operasi, dan lain-lain. Dimatangkan. Beda sekarang ya? Beda sekarang. Sekarang dikarbit kadang-kadang orang. Nah, itu dikarbit. Nah, begitu kan, sekarang ya? Iya. Nah, ini yang saya bilang, mestinya meritokrasi di lingkungan TNI kembali. Seperti dulu? Seperti dulu. Sekarang kalau Bung Slamet lihat di tubuh TNI, meritokrasi nggak jalan ya? Di era Jokowi nggak jalan. Yang jalan, siapa yang dekat itu yang dapat ya? Nah, itu dia. Itu yang akan saya kritik. Bahkan masih saudara dari Pak Harto, Wismoyo Aris Munandar, itu dijadikan kasdam di Papua supaya matang selalu. Itu kan daerah operasi semuanya. Bukan dikasih di kota ya? Bukan di dikasih di kota, bukan di Solo ya. Bukan dia. Ya, jadi menurut saya begini ya. Saya ingat Pak Prabowo bilang bahwa di 2014 atau 2019 ketika kampanye pemilu, Indonesia bisa bubar tahun 2030. Nah, sekarang saya mau ingatkan Pak Prabowo. Indikasi Indonesia akan bubar 2030 terbuka lebar. Variabelnya begini. Dinasti politik Jokowi ini, terutama dengan naiknya Gibran menjadi wakil presiden terpilih 2024, ini akan jelas memicu perdebatan tajam tentang moralitas kekuasaan. Tentang apa lagi? Penyalahgunaan institusi. Apalagi ancaman terhadap masa depan demokrasi di Indonesia. Jadi, jika dianalisis secara strategis, ya, saya belajar tentang ilmu politik, saya ingin mengingatkan bahwa jika dianalisis secara strategis, maka dinasti politik Jokowi ini berpotensi menjadi salah satu variabel Indonesia akan cepat bubar pada 2030 nanti. Nah, ini yang harus kita lawan. Ini yang harus diwaspadai. Kita lawan. Jika tidak dikendalikan, apa yang diucapkan Prabowo ini bisa terjadi. Karena itu kita harus berpikir bersama. Jadi apa yang dikemukakan oleh Purnawirawan itu justru menunjukkan bahwa, justru yang demokratis itu para purnawirawan gitu loh. Bukan purnawirawan yang pragmatis, menuding-nuding. Penjilat. Wah, bukan yang penjilat ya. Suruh keluar aja dari Indonesia. Kampungan. Kampungan segala macam. Terus ada yang bilang, ini katanya permainan intelijen. Iya. Aduh, saya bilang. Dibuat-buat semuanya. Jadi, gitu ya. Mengapa politik dinasti Jokowi ini berbahaya sebagai variabel disintegrasi? Saya akan menjelaskan. Oke. Satu, legitimasi konstitusi yang dipaksakan. Nah, ini kan jelas bahwa putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia cawapres gitu. Ini tentu saja dinilai publik sebagai bentuk konstitusional
bentuk manipulasi konstitusi. Ini manipulasi konstitusi. Untuk apa? Untuk memuluskan anaknya Jokowi. Nah, kedua, saya bilang, ini juga memunculkan krisis legitimasi. Akan terus ini, Bung. Jadi jangan dianggap kemudian selesai dengan pesan moral dari Purnawirawan ini. Enggak, akan terus. Dan ini menciptakan sentimen anti pusat, nih, Bung. Jadi bisa ancaman des ya? Iya, ini karena nanti mereka kehilangan respek terhadap pemerintah pusat. Dan kehilangan harapan. Iya, oh berarti politik dinasti boleh dong. Nanti daerah-daerah akan melakukan yang sama. Ini bahaya. Yang kedua, jelaskan ada konsentrasi kekuasaan di keluarganya. Bayangkan rencana semula, setting untuk menjadikan Ridwan Kamil berpasangan dengan Kaesang. Itu kan sebuah rahasia yang udah terbuka gitu loh. Ini konsentrasi kekuasaan pada satu keluarga. Sudah jadi wapres, menantunya jadi gubernur, ini mau jadi wakil gubernur. Semua ya diambil. Iya, saya kira ini sistem kekuasaan menunjukkan pola neopatriarkalisme, bukan lagi meritokrasi. Makanya saya bilang, saya juga nggak mau tuh di TNI menjadi neopatrimonialisme. Sekarang itu terjadi ya? Loh, terjadi era Jokowi, begitu. Jadi yang bisa tampil di pucuk pimpinan TNI itu orang yang dekat dengan Jokowi ya? Waktu selama Jokowi ya? Iya, misalnya nggak masuk akal ya bagi saya yang meliput di dunia militer sejak eranya Trisutrisno jadi Panglima ABRI, Edi Sudrajat jadi Kasat. Saya ikuti tuh Kasat semuanya. Lalu siapa yang menjadi Kasau, menjadi Kasal, menjadi Kasau, menjadi Kapolri segala macam. Ini tiba-tiba ketika, mohon maaf ini saya bilang, Marsikal Hadi Cahyanto menjadi Kasau, menjadi Panglima TNI. Ini orang tidak pernah memimpin Kotama, Komando Utama Angkatan Udara, apalagi Kotama di lingkungan TNI. Bintang satunya hanya menjadi Kepala Dinas Penerangan Angkatan Udara. Bintang 2-nya Sekretaris Militer Presiden Jokowi. Bintang 3-nya Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan. Lalu menjadi Kasau, lalu menjadi Panglima TNI. Panglima perang apa begini? Itu nggak bisa. Itu yang saya sebut berarti ini gaya monarki yang bertentangan dengan semangat reformasi 98. Jadi itu merusak sistem sistem pengkaderan di tubuh TNI ya? Iya, publik melihat bahwa ini pemerintahan personalistik Jokowi. Ini kok militer juga masuk di situ. Pemimpin militer kita jadi dipilih secara neopatrimonialisme, bukan meritokrasi. Ini harus kita kembalikan. Harusnya Pak Prabowo itu mengembalikan, menormalisasi organisasi militer dan organisasi kepolisian, dan juga organisasi di dalam pemerintahannya. Jadi Pak Prabowo punya tugas agak berat ini ya. Dia harus kembali menormalisasi di TNI ya, agar kembali seperti dulu lagi ya. Betul. Sistemnya. Nggak seperti sekarang ini. Betul. Oke, Bung Slamet, ini kan kemarin yang mengagetkan kita, kalau saya lihat teorinya tadi Bung Slamet, itu kan Panglima TNI tiba-tiba setelah Pak Tri mendukung tuh pernyataan Purnawirawan, terus anak Pak Tri diganti tuh. Ya? Iya. Terus tiba-tiba orang bilang karena Pak Prabowo campur tangan, akhirnya nggak jadi ya. Ini kan aneh menurut saya. Anaknya Pak Tri itu kan baru berapa bulan menjawab, kok tiba-tiba diganti dengan tadinya hampir diganti dengan katanya bekas ajudannya Pak Jokowi. Iya. Terus digagalkan ya. Itu gimana ceritanya Pak? Iya, jadi begini ya. Persoalan ini Kogab Wilhan 1 menurut saya idealnya memang yang mimpin adalah bintang 3 Angkatan Laut. Karena di Natuna itu wilayah laut. Oke, idealnya. Oke. Jadi ketika Presiden Prabowo menempatkan anaknya Trisutrisno, Kunto Arifibowo menjadi Pangkogap Wilhan 1, bagi saya sebuah keanehan juga. Bahkan pada SK Januari itu saya bilang, ini pasti nggak lama ini. Hanya kesannya dalam tanda petik memberikan bintang 3 kepada Kunto yang dizolimi di eranya Jokowi begitu ya. Tapi saya tidak sangka bahwa 4 bulan
boleh mutasi, tapi ini non-job. Kalau mutasi, boleh mutasi dapat jabatan. Minimal jadi wakasat. Iya, misalnya wakasat, komandan Kodiklatat, panglima Kostrat, apapun, inspektur jenderal angkatan darat, atau di lingkungan Mabes TNI, atau di Kementerian Pertahanan, atau apa. Tapi harus ada jabatan. Ini non-job pada saat ini non-job. Jadi jangan dikira kalau orang umum bareng, wah, staf khusus Kasat. Seperti staf khusus menteri, beda. Staf khusus menteri di kabinet gagah. Tapi staf khusus di lingkungan militer artinya adalah dikandangkan. Tidak punya jabatan. Itu posisinya saya tahu betul. Di lantai 8 Mabesat. Nah itu adalah bisanya orang-orang yang baru lulus Sesko TNI, menunggu jabatan ditaruh di situ. Baru lulus, baru lulus Lemhanas ditaruh di situ. Dan orang yang sedang menghadapi proses hukum, tentara, ditaruh di situ juga. Nah ini jadinya hukuman ini. Bagi Pak Kunto. Ya, ini kan aneh. Jadi bagi saya ingatkan juga nih TNI. Gak boleh namanya orang jabatan baru 4 bulan, 5 bulan dihentikan. Mau bikin apa, Bung? 4 bulan itu, ini kan baru dia berkunjung ke satuan-satuan, belum. Baru konsolidasi. Baru konsolidasi. Jadi idealnya pergantian, apalagi perwira tinggi itu paling nggak 1 tahun. Kenapa? Supaya dia ini masa adaptasi, konsolidasi, kemudian 6 bulan berikutnya dia punya program, baru mau pindah. Apa yang mau dievaluasi? Gagal apanya? Saya kira nggak bisa begitu. Nah, yang menarik lagi adalah penggantinya. Penggantinya adalah Laksamana Muda Hersan. Sebelumnya adalah Panglima Komando Armada 3 di Papua. Siapa Hersan ini? Nah, Hersan ini adalah bekas sekretaris militer Presiden Jokowi, bekas ajudan Presiden Jokowi 2014-2016. Tentu saya mempertanyakan siapa Hersan. Karena masih banyak orang yang sudah pernah menjadi Panglima Komando Armada baik 1, 2, 3. Hersan Panglima Komando Armada 3. Itu belum bintang 3. Seniornya nih. Angkatan 90, 91, 92, 93. Sementara Hersan lulusan Akademi Angkatan Laut 1994. Angkatan Laut yang 93 itu belum ada yang bintang 3. Tiba-tiba mau naik, melampaui senior-senior. Siapa nih? Siapa orang ini? Gak bisa. Bung Abraham, saya respect terhadap organisasi Angkatan Laut. Karena satu-satunya organisasi militer yang tidak bisa diintervensi oleh Jokowi. Mungkin secara joke saya mengatakan, mungkin karena tidak ada pangkalan Angkatan Laut di Solo. Angkatan Udara ada pangkalan udaranya. Angkatan Darat ada Kodim, ada polisi, ada Polres. Nah, ini tentunya bagi saya yang mengamati sebagai pengamat militer, kok itu asisten operasi Kasal belum naik jadi bintang 3, padahal pernah menjadi Panglima Komando Armada. Itu asisten perencanaan dan anggaran Kasal, kok juga belum bintang 3, tiba-tiba siapa ini? Gitu loh. Ini harus dipertanyakan. Jadi dia jangan berprestasi nggak? Nah itu dia, kan persoalannya yang seperti saya bilang, meritokrasi harus dihapus. Jadi saya tahu betul tidak ada Wanjakti di era Jokowi. Dia yang ngatur semua, yang jadi Pangdam itu Jokowi yang nentukan. Jadi nggak ada tuh Wanjakti, nggak ada Wanjakti. Saya udah tanya beberapa yang jadi bintang 4 semuanya. Di era Jokowi. Di era Jokowi. Jadi hancur ya? Saya bilang ada nggak Wanjakti? Nggak ada, nggak ada. Nah artinya apakah sekarang mau diulang? Nah, saya tidak menuduh Kasat Jenderal Maruli Simanjuntak dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto itu atas perintah Jokowi. Saya tidak mau menuduh. Tapi dalam teori politik kita bisa mengupasnya dari teori relasi kuasa, teori patron dan klan. Ada relasi dia dengan Presiden Jokowi.
Jadi patut diduga ada hubungan. Walau alam. Tapi secara ilmiah, secara analisis politik sangat mungkin dipengaruhi oleh Jokowi. Teori patron clan, patron itu memberikan pangkat, memberikan jabatan, memberikan kesejahteraan. Maka tugas klien adalah memberikan loyalitas kepada pimpinannya. Jadi ini jangan sampai masih loyal terhadap pimpinan lama. Padahal nggak boleh. Nggak boleh, dia Nggak sudah bukan boleh. presiden ya. Iya. Oke, Bung Slamet. Tapi kan alhamdulillah itu dibatalkan ya. Iya. Jadi sekarang Pak Kunto kembali ya? Iya. Saya bisa membayangkan kira-kira begini. Kalau Presiden Prabowo tidak membatalkan itu, Pak Tribarah misalnya, wah geger itu. Karena ini salah satu purnawirawan yang dihormati. Jadi Paling senior ya? Iya, paling senior. Usia 90. Jadi ini kan hampir setiap tahun MPR selalu mengunjungi, minta pendapat. Harusnya Presiden Prabowo juga dalam kontroversi ini ya datanglah. Tapi untung kemarin ada pertemuan halal bihalal itu menjadi cair. Saya kira semiotika yang diperlihatkan Prabowo bahwa dia hormat, respect terhadap Tri. Sebelum sambutan dia hormat segala macam. Jadi kita kehilangan jati diri kalau tidak ada purnawirawan yang berani menyuarakan moral. Untung masih ada Pak Tri. Untung masih ada. Sebenarnya banyak itu. Yang kemarin yang buat rekomendasi 8 Iya. poin itu. Jadi begini, saya tuh kerap diundang ya. Ada kumpulan-kumpulan bintang 3, bintang 4. Ada tuh tersendiri. Kadang saya menjadi narasumber mereka bikin acara pertemuan. Saya tanya, setuju nggak dengan program itu? Kami respect. Gimana dengan nomor 8? Kami setuju. Gitu. Ini sebenarnya trompet sudah dibunyikan oleh Pak Tri. Mengingatkan kita semua. Hei, kau yang mengaku prajurit profesional. Yang katanya darahmu untuk negara. Ini sekarang di depan mata kita ada pengkhianatan, maka kita harus bergerak. Jadi ketika ada orang yang kemudian melakukan kontra, orang akan melihat juga. Oh ini yang kontra-kontra itu antara elit-elitnya yang suka keluar masuk ke Solo kan begitu. Nah, ini yang juga harus kita ingatkan. Saya tidak menuduh Panglima TNI kemudian Kasat, Kasau itu atas perintah Jokowi, enggak. Tapi silahkan saja publik menilai. Tapi Bung Slamet, tunggu dulu. Iya. Saya penasaran nih. Apa yang dilakukan Panglima ini kan baru pertama kali terjadi di Indonesia ya? Dia terus tiba-tiba dibatalkan kan? Nggak? Jadi sebenarnya enggak juga. Di tentara itu dalam semua saya kira dalam organisasi keputusan kan pasti di bawahnya apabila ada kekeliruan akan diperbaiki. Nah. Jadi biasa saja ya? Biasa saja. Tapi kan begini, harus ada konsekuensi dong. Ini kan jenderal bintang 4. Harusnya dia sebelum mengeluarkan satu keputusan, dia sudah pikirkan tuh. Ya, apa yang terjadi? Apakah Panglima ini bisa diminta pertanggungjawaban? Harus. Kan banyak orang bilang harusnya kalau sistem berjalan, kalau kayak di Jepang, orang ini harus mengundurkan diri. Kira-kira kalau Bung Slamet gimana? Bung, ini kan kita selama 10 tahun diperlihatkan dengan aktor-aktor bagaimana kata dan perbuatan itu tidak sejalan gitu. Topeng-topeng politik yang digunakan. Ingat nggak pernyataan Listio Sigit Prabowo? Ikan itu busuk dari kepalanya, maka harus dipenggal kepalanya. Loh, dia sendiri nggak mundur. Ketika ada kasus Inspektur Jenderal Sambo, Freddy Sambo, kasus Teddy Minahasa, harusnya dia mundur. Ini kan nggak ada, omon-omon aja ini kan semuanya. Nah ini juga semuanya. Tidak ada prajurit yang salah. Yang salah adalah komandannya, yang salah adalah panglimanya. Harusnya mundur gitu loh. Sama dengan bagaimana asisten intelijen di Mabes TNI, harusnya dia bisa membaca atmosfer dari bidang sosial, ekonomi, budaya, dan politik
dan pertahanan keamanan. Situasi nggak memungkinkan. Kalau ada mutasi, mencopot Letjen Kunto, dia nggak lihat bahwa ini adalah langkah kontraproduktif yang akan dilihat publik sebagai kebijakan kontroversi. Belum lagi ada angkatan laut pensiun jadi Pati Angkatan Darat. Besok-besok jangan-jangan ada perwira tinggi kepolisian pensiun menjadi marsekal, kan gitu, menjadi angkatan udara. Ini kan payah administrasinya. Bertanggung jawab nih. Siapa? Aspes Mabes TNI. Akui kesalahanmu. Siapa asisten intelijen Mabes TNI? Akui kesalahanmu. Karena kau tidak bisa memberikan input yang benar kepada pimpinanmu. Nah, ini juga harus dibuka. Apa iya misalnya pada waktu prasidang di Mabesal ada nama Laksamana Muda Hersan yang akan diusulkan menjadi Pangkogap Wilhan? Buka dong semuanya. Apakah ada prasidang di Mabesat untuk mencopot Kunto Arif Wibowo sebagai staf khusus Kasat? Kita harus buka. Wanjakti itu saya ingat bagaimana saya diperlihatkan oleh keluarga Jenderal Ahmad Yani Wanjakti pada era-era 65 gitu. Bagaimana waktu itu menjadi sekretaris Wanjakti Brigjen Ahmad Yani. Saya diperlihatkan data oleh keluarganya. Nih, ini belum bisa jadi jenderal dari kolonel itu. Wah, ini harus misalnya, Jamin Ginting harus disekolahkan dulu ke luar negeri supaya dia punya hubungan internasional. Kalau ke luar negeri, dia bisa menjalankan diplomasi militer misalnya. Ini Kolonel Latif, nggak boleh ini naik. Ini terindikasi merah komunis. Ini belum bisa nih, sekolahnya juga belum benar. Harus disekolahkan dulu lagi di dalam negeri. Ini harus diputar dulu. Jadi jelas ya? Jadi jelas semuanya. Dilihat semuanya. Ini kan sekarang terbuka nggak? Ini 10 tahun tidak ada Wanjakti di era Jokowi. Maka Prabowo jangan ikut-ikutan. Maka menurut saya pekerjaan berat Prabowo Subianto sesungguhnya adalah dia harus kerjakan dulu antara satu kata dan satu perbuatan. Setelah 10 tahun kita dihadapkan pada topeng-topeng politik di mana kata dan perbuatan itu tidak sejalan. Oke, Bung Slamet, kalau Bung Slamet lihat, itu kan 8 rekomendasi purnawirawan ya. Yang salah satunya membuat heboh itu kan meminta Gibran untuk diganti ya. Kalau Bung Slamet lihat, apakah itu usulan yang tepat? Tepat. Saya bilang tepat. Karena begini, kalau tidak Bung, ini tadi 2 poin sudah saya jelaskan, itu juga akan memicu yang namanya oposisi ekstrim. Oposisi ekstrim dan delegitimasi negara. Ini bahaya. Penjelasannya adalah ketika rakyat telah kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah karena sistem politik dikendalikan oleh keluarga atau oligarki yang terbatas itu, maka saluran untuk alternatif nggak ada. Akan memunculkan radikalisme. Radikalisme. Kenapa? Ya karena akan ada gerakan-gerakan sipil. Ini harus diantisipasi. Gerakan sipil, gerakan agama, gerakan di daerah. Kita harusnya sudah belajar dong. Dari peristiwa ketika era pemerintahan Soekarno. Memicu gerakan-gerakan sipil. Ada agama, gerakan ekonomi. Karena tidak punya ruang lagi untuk menyuarakan begitu. Dan ini sistem akan mendorong sistem menjadi ke arah anti negara. Karena negara tidak bisa memberikan contoh gitu. Nah, ini ada lagi. Saya kira ini sesungguhnya mengingatkan soal regenerasi, Bu. Jangan dulu, Bung Slamet. Apakah ini kan kewenangan ada di DPR, MPR? Apakah sebaiknya, kan DPR tahu tuh bahwa ada rekomendasi purnawirawan yang diajukan ke Prabowo walaupun bukan ke mereka. Apakah sebenarnya dengan kejadian ini harus DPR dan MPR itu responsif? Harusnya kan dia mengundang purnawirawan ya, terus mengkaji usulannya itu kemudian menindaklanjuti. Kalau menurut Bung Slamet, apa sih yang harus dilakukan DPR supaya dia responsif? DPR harus tahu dulu nih,
soal regenerasi kepemimpinan nasional. Anda jangan munafiklah para aktor politik dari partai-partai politik gitu ya. Karena menurut saya dominasi keluarga. Ini dominasi keluarga. Satu keluarga. Satu keluarga menyebabkan generasi muda dan tokoh-tokoh potensi lain itu kehilangan peluang untuk maju melalui jalur demokrasi. Anda ingat Hitler maju lewat kancah demokrasi. Tapi setelah itu dia menjadi binatang buas politik. Nah ini juga, jika elit politik termasuk DPR ini tadi didominasi oleh satu keluarga dan kelompok tertentu yang terafiliasi dengan Jokowi misalnya, ini tentu akan membuat terjadinya stagnasi kepemimpinan nasional. Karena itu menurut saya peringatan moral dari para purnawirawan itu ditujukan juga kepada partai politik yang saya sudah kehilangan kepercayaannya, Bung. Sekarang. Karena partai politik tidak punya gigi lagi, tidak punya kewibawaan lagi, sehingga purnawirawan ini melakukan ya. Karena dia lihat ini kok partai politik tidak goyang, tidak menyalurkan aspirasi, sehingga dia melihat, wah ini bahaya nih situasi negara, sehingga dia lah yang melakukan itu ya. Iya, saya kira memang harus ada ya krisis kepercayaan terhadap pemerintah pusat. Ini harusnya dibaca oleh Presiden Prabowo Subianto. Prabowo Subianto kalau main bola ibaratnya ya terlalu lama menggocek bola, tidak menendang ke gawang lawan. Tapi jangan-jangan kemudian bolanya malah salah oper ke pemain lawan. Akhirnya terjadi gol bunuh diri. Saya tidak ingin Prabowo itu gawangnya kegolan. Oke. Nah, itu ilustrasinya. Itu ilustrasinya. Jadi, oleh karena itu menurut Bung Slamet Ginting memang perlu dilakukan pergantian wapres supaya tidak terjadi gol di gawang sendiri. Ya betul, karena ini akan memicu kalau tidak krisis kepercayaan terhadap pemerintahan Prabowo Subianto. Karena mengapa? Ini kan menjadi krisis terhadap kesetiaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ingat loh, TAP MPR tentang KKN masih berlaku. Ya. Masih berlaku. Bisa tuh digugat dari situ. Ada juga Undang-Undang 28 tahun 99 tentang penyelenggaraan yang bersih, bebas dari korupsi Iya, dan betul. nepotisme. Iya. Jadi ini kan dengan keluarga Jokowi orang merasa termarginalkan secara politik, secara ekonomi. Ini yang membuat saya bilang konsolidasi kekuasaan oleh Presiden Jokowi waktu itu, jika tanpa koreksi, ini kan nggak ada yang berani lagi nih koreksi. Ya kita harus hormat dong kepada Purnawirawan. Dan Purnawirawan itu lain. koreksi terhadap apa? Kalau tidak ada koreksi, ini berisiko menciptakan perlawanan horizontal antar warga. Dan juga apa? Vertikal antara rakyat dengan pemerintah Prabowo Subianto. Jadi justru dia sayang kepada Prabowo. Pak Tri ya? Iya. Pak Tri ini kan lulusan 59, Prabowo lulusan 74, beda 15 tahun gitu kan. Dia mengingatkan juniornya. Anaknya. Anaknya lah. Jangan sampai kemudian terjadi krisis vertikal, rakyat menuding pemerintahan Presiden Prabowo. Ini rasa sayang, seperti Pilkina, memang pahit begitu ya. Tapi untuk menyembuhkan. Nah, jadi kemudian, harus kita apresiasi Pak Tri. Iya. Jadi gini ya, jika kombinasi antara oligarki yang dibangun Jokowi, kemudian ini akan menyebabkan stagnasi ekonomi. Apalagi kita sekarang perang tarif sudah terjadi segala macam. Belum lagi persoalan dinasti politik Jokowi selesai, kita diserbu dengan perang tarif. Maka skenarionya, seperti saya bilang tadi, ini jangan sampai kita mengamini apa yang dikhawatirkan Presiden Prabowo. 2030 kita bisa bubar. Kalau dinasti Jokowi tidak dihentikan. Anda bayangkan, baru saja 1 pekan Gibran dilantik jadi wapres, sudah ada spanduk Gibran untuk 2029.
Nanti Jan Etes untuk 2034 sakit kita, Bung. Jadi Prabowo harus hati-hati dengan Prabowo Gibran. harus hati-hati. Karena Gibran mau jadi presiden di 2029 ya. Iya. Oke, Bu Slamet, apa yang penting yang kita harus jelaskan nih kepada netizen, ingatkan? Iya, begini. Kadang saya tidak sabar juga, karena mungkin saya bukan orang Jawa seperti Bung Abraham Samad juga bukan orang Jawa begitu ya. Tapi mungkin analisis saya begini. Ini budaya politik Jawa sedang dimainkan oleh Prabowo Subianto. Jadi katanya orang Jawa itu jatuhnya kalau dipangku. Jadi puja-puji terus, hidup Jokowi, hidup Jokowi. Nah sesungguhnya itu adalah kebalikan. Supaya dia kemudian mabuk kepayang segera jatuh. Kalau orang Medan bilang angkat-angkat telur, diangkat, dilepas telurnya pecah. Saya kira itu Bung Abraham Samad. Oke, luar biasa netizen apa yang disampaikan sahabat kita Bung Slamet Ginting ini mencerahkan kita ya, membuka cakrawala berpikir kita sehingga kita bisa melihat sebuah kebenaran yang ada di depan mata kita, Bung Slamet. Terima kasih, sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham.